Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Suryajaya. Dan hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, mengenai bela diri, kesehatan, fitness, dan hal lain yang berhubungan dengan semua itu. Dan hari ini kita akan bahas satu topik yang spesifik mengenai nyeri pada lengan kita. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Rudi Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi BJJ dan saya sudah berlatih dari tahun 2009 hingga saat ini. Dan saya punya kelas di Surabaya bernama dengan Syaka BJJ Academy. Dan selain sebagai instruktur BJJ, saya juga merupakan seorang akupunturis. Nah, itu salah satu hal yang saya temui saat saya berlatih BJJ. Kadang-kadang kita mengalami cedera, kadang-kadang kita mengalami nyeri, kadang-kadang kita mengalami hal-hal lain yang tidak diinginkan. Dan ini harus segera diatasi sebelum itu menjadi suatu kendala yang lebih lanjut. Dan salah satu nyeri yang sering ditemui adalah nyeri pada bagian lengan, terutama di bagian lengan, di daerah luar daerah sini, di dekat dengan siku. Oke. Dan kenapa nyeri ini terjadi? Nyeri ini terjadi karena adanya overuse atau penggunaan yang berlebihan pada tendon dan otot di bagian ini. Terutama pada saat kita berlatih BJJ, terutama saat kita banyak melakukan gripping. Saat saya melakukan grip, saya menarik, saya menggenggam, saya pull, otot di bagian ini akan bekerja ekstra. Otot di bagian ini bekerja keras dan ini seringkali mengalami yang namanya inflamasi atau mengalami peradangan yang disebut dengan namanya tendinitis. Dan gejala yang sama juga seringkali ditemui dengan orang-orang yang berlatih tenis. Jadi ini terkenal di dunia, terkenal dengan namanya tennis elbow atau tennis arm. Oke, nyerinya di bagian sini terutama. Kalau Anda yang pernah mengalami nyeri ini akan sangat mengganggu karena nyerinya ada di bagian lengan, di bagian sini, dekat di persis di tekukan sini. Dan ini nyerinya bisa nyeri yang ringan sampai nyeri yang kronis, jadi dalam artian yang parah, jadi sampai panas, dipegang ini panas, atau sampai ini terjadi pembengkakan di area sini. Anda buat megang barang sakit, bahkan mungkin cuma megang gelas, megang cangkir itu pun sudah sakit. Nah, itu harus segera kita atasi. Dan bagaimana caranya mengatasi keluhan-keluhan tadi? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, kita cek satu persatu. Jadi sebelum saya mulai menjelaskan bagaimana cara mengatasi, kita harus tahu dulu ya, kita pahami dulu bahwa yang namanya nyeri bagian ini terjadi karena ada peradangan, dan itu jadinya karena penggunaan yang terus-menerus dalam jumlah waktu yang lama dan melakukan pekerjaan yang berat. Nah, baik Anda terkadang mungkin Anda yang pekerjaannya banyak mengetik. Anda mengetik ya itu juga bisa mengalami nyeri karena repetitif gerakan yang sama. Terus itu Anda mungkin Anda pelatih musik, guru piano atau pemain musik yang bermain piano, atau mungkin Anda bermain drum atau ya olahraga tentunya ya kan, Anda tenis, Anda melakukan tenis meja, Anda melakukan BJJ. Oke, atau Anda melakukan bela diri lain yang banyak menggunakan aktivitas menggripping dan menarik, atau atas latihan-latihan yang banyak menggunakan sendi ini akan bisa mengalami yang namanya tennis elbow tadi. Jadi kalau Anda mengalami satu nyeri yang tidak tertahankan, jadi ini sakit sekali, nyeri sekali, oke, sangat sakit dan panas, terutama kalau dipegang ini rasanya panas ya kan, ada pembengkakan. Anda bisa melakukan kompres dingin. Oke, tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa Anda melakukan kompres dingin tadi di area yang ini, Anda tekan di situ, let's say 10 menit, 15 menit, itu akan menurunkan derajat sakit, itu akan menurun. Tetapi harus Anda pahami bahwa kompres dingin itu tidak menyembuhkan. Oke, kompres dingin sifatnya adalah mengurangi rasa sakit, mengurangi peradangan tadi, mengurangi pembengkakan, tetapi kompres dingin ini tidak menyembuhkan. Jadi Anda menggunakan kompres dingin tiap hari itu tidak menyembuhkan, justru memperlambat masa penyembuhan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain yang pertama, Anda bisa melakukan yang namanya stretching. Jadi Anda bisa melakukan stretching pada lengannya yang sakit, di area ini sakit, itu berarti terjadi tegang sekali atau di sini. Anda bisa melakukan seperti ini, Anda buka lengan di atas, Anda stretch ke belakang, luruskan lengan, Anda lakukan stretch. Tahan sampai 10 hitungan atau 15 hitungan. Oke.
dan Anda rilis. Lemaskan otot. Oke. Kemudian Anda ulangi lagi. Kita bisa ulangi lagi. Stretch seperti ini. Oke. Oke, jadi selain tadi juga Anda bisa melakukan stretching yang berikutnya. Anda pressing ini ke bawah. Oke, tadi ke atas, sekarang telapak tangannya ngadepnya ke bawah. Anda tarik seperti ini, oke. Tangannya lurus, ini ditarik ke sini. Make sure Anda stretching ini pelan-pelan ya. Tujuannya stretching ini adalah Anda untuk melenturkan otot, menarik, mengurangi pressure di bagian yang nyeri tadi. Jadi make sure ini Anda tarik. Mungkin akan terasa sedikit nyeri, tetapi tidak boleh sampai sakit terus Anda paksakan. Tidak boleh, itu justru akan membuat kondisi jadi lebih berat malahan, oke? Anda stretch seperti ini, telapak tangannya seperti ini. Kalau Anda mungkin merasa ini sudah nyaman, Anda mau menambah ekstra stretch, Anda bisa genggamkan tangan Anda genggam. Anda stretch lagi seperti ini, tapi dengan telapak tangannya tergenggam seperti ini. Anda stretch, Anda tarik lagi ke sini. Itu akan membuat stretchingnya terasa jauh lebih terasa. Jadi Anda tahan di posisi ini 10 hitungan, baru Anda rilis, Anda rilekskan ototnya, dilemaskan. Tujuannya adalah untuk mengurangi pressure pada area yang nyeri tadi, oke? Itu akan mengurangi rasa sakit juga. Ulangi berapa kali? Anda ulangi sering-sering, nggak masalah. Jadi Anda setelah mungkin bekerja di kantor, Anda ketik atau menulis, rasa agak tidak nyaman, Anda lakukan stretching lagi. Tiap kali stretching 10 hitungan, oke? Gerakan stretch ini akan lebih melemaskan otot yang tadi tegang tadi, yang cari itu akan mengurangi derajat sakitnya. Oke, itu yang pertama yang bisa Anda lakukan. Berapa sering dilakukan? Tiap jam Anda lakukan juga tidak ada masalah. Kalau mungkin Anda kerja rasanya nyeri, kaku, nggak enak sekali, Anda stretch lagi. Stretch itu akan sangat membantu. Nah, kalau Anda yang bekerja di kantor, Anda juga bisa melakukan stretching dengan menggunakan media meja. Dan Anda menggunakan meja untuk membantu stretching lebih lanjut. Akan saya tunjukkan bagaimana caranya, oke? Kalau Anda menggunakan media meja seperti ini, yang bisa Anda lakukan, Anda menaruh telapak tangan Anda di meja seperti ini. Di ujung meja seperti ini, taruh telapak tangan Anda, luruskan tangan Anda di sini. Nah, ini sudah terasa stretch di area yang nyeri tadi. Nah, Anda gunakan telapak tangan Anda ini, Anda bantu, Anda dorong sedikit saja ke arah luar. Sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 10 kali. Jadi Anda tambahin, Anda berikan sedikit pressure ke arah luar, sedikit saja. Jadi tidak sampai dipaksa sampai sakit. No, tidak boleh sampai sakit. Tapi Anda akan kasih pressure sedikit ke arah luar, sedikit saja, dan itu akan membantu merilis otot yang tadi mengalami stretch yang berlebihan. Itu akan membantu banget. Jadi Anda tidak perlu dorong sampai maksimum, sampai dorong sampai sakit. No, tidak boleh sampai sakit. Jadi hanya sedikit saja. Sedikit Anda kasih, luruskan lengannya, Anda kasih pressure just sedikit aja, sedikit. Itu sudah terasa banget stretchnya di area ini. Jadi Anda tahu sekarang permasalahan yang ada adalah pada area di otot di area ini mengalami overuse-nya yang begitu berat, sehingga pada jaringan tendon yang di ujung-ujung ini mengalami radangan dan akhirnya menimbulkan nyeri. Nah, salah satu caranya adalah ada juga satu alat yang untuk namanya kalau orang yang kenal biasanya namanya wristband. Wristband itu ada band yang Anda pasang di pergelangan tangan untuk orang yang mengalami cedera. Tapi ada juga namanya elbow band. Nah, ini band yang Anda pasangkannya bukan di sini, tetapi Anda pasang pada bagian ini, persis di atas otot yang Anda pegang tadi terasa nyeri. Nah, tujuannya apa? Pada saat itu band ini dipasang, saya pasangkan, nanti saya pasang gambarnya di sebelah sini, ada gambarnya, ada linknya juga. Kalau Anda pasang alat itu, band itu Anda pasang di sini, ini menekan di sini, itu pada waktu Anda beraktivitas, otot Anda ini tensinya akan berkurang banyak sekali. Ya, karena tensinya berkurang, akhirnya tidak menimbulkan nyeri. Dan ini akan sangat membantu sekali sebetulnya.
Kalau Anda nyerinya tidak tahankan, Anda pakai alat ini akan sangat amat terbantu. Just make sure bahwa alat ini hanya dipakai saat Anda sedang bekerja atau berolahraga atau memang membutuhkan. Kalau tidak, biarin aja, dilepas supaya peredaran darahnya bisa berjalan dengan lancar. Oke? Dan satu lagi yang bisa dilakukan adalah Anda melakukan yang namanya negative pressure pada otot bagian ini. Jadi kalau Anda pernah tahu, Anda kalau melakukan curl, kalau Anda di yang fitness, Anda akan melakukan latihan curl. Tujuannya apa? Supaya otot ini, Anda melakukan curl, tujuannya adalah supaya otot pada forearm Anda ini mengalami kontraksi dan akhirnya otot ini bisa membesar, lebih besar, ya kan? Seperti ini misalkan. Tetapi di kali ini kita akan melakukan hal yang kebalikannya. Kita akan melakukan curl, tapi ini Anda melakukan negative pressure. Jadi seperti ini, Anda tekuk siku Anda tekuk, tempelkan di rusuk Anda di bagian sini. Telapak tangan ini, tangan Anda ini Anda tahan, cukup tahan dengan lengan seperti ini. Nah, di sini Anda mau menggerakkan bris Anda ke arah atas. Nah, menggerakkan bris Anda ke atas, tetapi Anda tahan dengan tangan Anda yang satunya. Seperti ini nempel di badan saya tahan di sini. Nah, ini berusaha untuk bergerak ke atas, tapi saya tahan. Seperti apa? Seperti ini aja, tahan aja. Tujuannya apa? Melakukan yang namanya dekompresi. Jadi merilis otot ini bergerak, tetapi tidak terjadi kontraksi pada bagian otot ini. Nah, berapa lama? Jadi 10 hitungan. 10 hitungan, let go. Lemaskan. Dan Anda ulangi lagi. Nah, jadi ini tempel di rusuk, telapak tangan ditumpangkan, Anda angkat pelan-pelan. Jadi ini Anda mau mendorong ini ke atas, tapi Anda tahan, tidak boleh naik. Oke. Seberapa sering dilakukan? Anda bisa lakukan ini sejam sekali, 2 jam sekali. Kalau Anda rasa nyeri, Anda coba lakukan dekompresi seperti ini. Ini akan helps a lot, banyak membantu pada nyeri di area ini. Oke. Nah, yang berikutnya, selain Anda menggunakan cara stretching seperti tadi, baik dengan tangan ataupun dengan menggunakan media bantuan meja, Anda bisa juga menggunakan alat bantu. Alat bantu yang saya maksudkan apa? Kalau Anda saya lihat video saya yang sebelumnya, ada alat bantu yang sering saya pakai yang namanya massage gun. Dan ini bisa sangat membantu untuk mengurangi nyeri. Oke, membantu untuk melemaskan otot yang mengalami cedera tadi. Caranya bagaimana? Nyalakan alatnya dulu. Ada cari otot yang nyeri. Nah, di area sini. Anda bisa cari pelan-pelan, mana yang terasa sangat nyeri. Nah, Anda bisa tekankan di situ 10 hitungan. Nah, ini ada yang nyeri di sini. Nah, Anda gerakkan seperti ini. Oke. Nah, dan juga di area-area di sekitarnya. Oke, area sekitarnya. Ingat, jangan lupa bahwa kalau otot yang di area sini sakit, sebetulnya dari ujung sini sampai ujung sini semuanya adalah otot. Oke, Anda bayangkan seperti satu kabel yang panjang. Kalau di bagian sini terganggu, sebetulnya sampai di area sini pun juga mengalami gangguan. Tetapi yang terutamanya adalah pada bagian sini, karena yang tertarik adalah tendonnya, cedera adalah tendon di area sebelah sini. Oke. Anda bisa melakukan massage, dan dengan alat massage ini gerakannya adalah perkusi, jadi percussion. Jadi alatnya maju mundur seperti itu, memberikan tekanan dan juga getaran pada bagian otot yang cedera, itu akan membantu mempercepat penyembuhan. Oke, itu yang bisa Anda pakai kalau Anda punya alat ini. Kalau Anda tidak punya alat ini, Anda bisa juga melakukan massage secara manual. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Anda cari bagian yang nyeri tadi. Oke. Ada bagian yang nyeri. Anda pegang dari sisi dalam sini ya bisa, atau Anda pegang dari sisi luar juga boleh. Seperti ini. Gunakan ujung-ujung jari Anda, pakai ujung-ujung jari.
Anda tekan, Anda cari ada titik yang sakit. Jadi di antara otot-otot di lengan ini ada bagian yang sangat sakit, ada bagian yang dipegang. Nah, bagian yang sakit seperti ini Anda tekan dengan 4 jari Anda. 4 jari ini Anda tekan, pegang di sini, oke. Nah, kemudian Anda gerakkan, Anda rotasi lengan Anda seperti ini. Nah, Anda akan merasa otot Anda kayak klek 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 klek, ada otot yang bergerak, ada yang nyeri sekali di sini. Anda pegang, Anda cari. Nah, seperti ini. Nah, sampai. Jadi di sini tujuannya apa? Pada otot yang mengalami cedera, seringkali ada jaringan yang namanya scar. Jadi scar itu kayak jaringan tisu, yang jaringan otot yang tidak, perbaikan tumbuhnya tidak sesuai dengan urutannya. Jadi kalau otot yang baik itu serabutnya seperti ini ada otot yang serabutnya tumbuhnya tidak pada lokasinya, jadi tumbuhnya miring seperti ini. Makanya kalau dipegang Anda akan bisa merasa ada yang ototnya kayak gerenjel, jadi ototnya kok kayak bergelombang. Nah, itu Anda pegang, Anda cari, Anda twist. Nah, twist. Atau sebaliknya juga bisa. Anda pegang dari dalam seperti ini, ujung-ujung jari di sini tekan, twist. Itu lakukan 10 kali. 2, 3, 10 kali Anda lakukan, twist, ganti posisi, twist, rotasi, putar. Itu akan membantu mengurangi nyerinya. Ataupun juga Anda menggunakan jempol Anda massage, tapi jangan terlalu keras, tapi juga harus ada tekanannya. Tapi bukan berarti full power, no, itu akan membuat cedera Anda nanti malah lebih parah. Oke, Anda cari pelan-pelan, ada area yang nyeri sekali, Anda tekan. Atau pakai ujung jari gini juga boleh. Anda pakai ujung jari seperti ini, Anda tekan, melingkar. Itu akan membantu peredaran darah jalan ke area ini lebih banyak dan mengurangi nyeri. Oke, juga mempercepat proses penyembuhan. Nah, seperti itu. Dan lakukan itu step by step. Juga jangan terlalu sering. Kalau untuk yang massage ini ya, Anda lakukannya secukupnya, jangan terlalu sering. Kalau Anda melakukan terlalu sering atau terlalu keras, takutnya malah akan terjadi yang namanya nyeri berkelanjutan. Malah tidak tambah baik, tetapi malah kondisinya menjadi lebih parah. Jadi Anda lakukan secukupnya, dengan pressure secukupnya, justru pelan-pelan, perlahan-lahan, tapi Anda lakukan secara rutin, itu nyeri akan menghilang, akan berturun. Ya, semoga apa yang tadi saya sampaikan semoga membantu. Ini bukan satu-satunya cara untuk menghilangkan sakit memang, tetapi ini dari pengalaman saya, beberapa hal yang tadi saya tunjukkan itu membantu untuk mengurangi nyeri maupun juga menyembuhkan masalah pada otot di lengan Anda. Oke? Dan tetap ingat bahwa yang namanya nyeri ataupun cedera ataupun sakit itu membutuhkan waktu untuk bisa sembuh. Dengan kita melakukan massage, dengan kita melakukan stretching, itu akan membantu penyembuhan terjadi lebih cepat, tetapi tidak akan bisa instan, tetap membutuhkan waktu untuk bisa sembuh dengan sempurna. Oke, dan kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan tadi, Anda bisa klik like dan subscribe di bawah supaya Anda bisa tahu kalau ada informasi yang lebih baru lagi mengenai kesehatan, mengenai BJJ, mengenai bela diri, dan hal-hal lainnya yang berhubungan. Oke guys, tetap sehat, keep on training, and see you on the mat. Bos. Sekali lagi, dalam hal mengatasi nyeri, tidak ada satu pendekatan yang komplit, yang lakukan satu hal ini pasti berhasil. Kadang ada melakukan satu hal, 2 hal, atau beberapa hal Anda lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, tentunya di luar itu Anda juga bisa melakukan terapi akupuntur misalkan, itu pun juga akan sangat membantu. Atau Anda memilih, oh saya minum obat, ya, minum obat juga akan membantu. Tetapi sekali lagi, obat penghilang nyeri, obat-obatan pereda nyeri itu hanya menghilangkan sakit sementara, sedangkan masalah pada jaringan otot Anda itu sebetulnya masih ada. Setelah efek obat penghilang nyeri itu selesai, ya nyerinya kembali lagi.
Itu kenapa banyak orang yang nyerinya sampai bertahun-tahun kok nggak hilang-hilang, berbulan-bulan tidak hilang-hilang, karena tidak pernah diterapi dengan betul. Nah, justru yang penting itu bukan Anda menghilangkan sakit. Sakit itu adalah efek samping dari cedera tadi. Persoalannya adalah Anda harus melakukan sesuatu terhadap cedera yang terjadi supaya cedera itu sembuh dan otomatis nyeri itu akan hilang. Oke?